Pemirsa, temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin menyita perhatian publik. Berdiri sejak 10 tahun lalu, kerangkeng yang menjadi tempat rehabilitasi narkoba tersebut ternyata ilegal. Lalu bagaimana tanggapan mantan penghuni kerangkeng di rumah Bupati yang kini menjadi tersangka korupsi oleh KPK? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK menjabarkan temuan terkait dengan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Mulai dari tindak kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, hingga perdagangan orang. Lantas, benarkah ada praktik perbudakan berkedok rehabilitasi narkoba? Berikut penelusuran Naomi Tobing dan Suryali Santoso untuk Anda. Sejak viralnya peristiwa lokasi rehabilitasi milik Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, banyak kalangan membeberkan fakta ironis dari tempat rehabilitasi yang dibangun di belakang rumah pribadi milik salah satu bupati terkaya tersebut. Tim Delik melakukan penelusuran ke lokasi tempat rehabilitasi yang berlokasi di kawasan rumah Bupati Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Terlihat kondisi 2 kamar yang berpintukan jeruji besi, kini hanya tersisa barang-barang bekas residen yang tertinggal di lokasi kerangkeng tersebut. Kondisi ini jauh dari kata layak untuk memadai jika sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari data yang diterima Delik, setiap kamar dihuni sebanyak 25 orang dengan ukuran kamar masing-masing 6 x 6 meter. Kami mendatangi lokasi tempat rehabilitasi narkoba yang sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Di sini kami bertemu juru bicara keluarga Bupati Mangapul Silalahi terkait latar belakang berdirinya tempat pembinaan bagi pecandu narkoba. Kalau kami tanya keluarga, sejarahnya ini kan begini. Bapak ini jauh sebelum dia menjabat sebagai kepala daerah, dia ini adalah ketua salah satu pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kalau ada anggota ormasnya yang kecanduan atau apa, dia secara organisasi menempatkan biar dibina. Kini lokasi kerangkeng tempat para residen direhabilitasi kini sudah digaris polisi sejak Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan ke lokasi tersebut. Selain juru bicara keluarga, kami juga bertemu Suparman perangin-angin selaku penjaga tempat pembinaan. Pria yang juga mantan penghuni kerangkeng menuturkan mengapa tempat rehabilitasi mereka mirip dengan ruang tahanan. Kalau pecandu narkoba ini kan nggak bisa kita lepas begitu saja. Karena tempat kita ini kan nggak ada temboknya, nggak ada apanya. Jadi kalau ini memang terbuka, bisa kita takutkan mereka itu lari. Sementara nanti kita dimintai pertanggungjawaban dari keluarganya. Suparman yang sudah 7 bulan menjadi penjaga kerangkeng menuturkan bagaimana proses orang tua jika ingin memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi ilegal ini. Begitu keluarga itu mengantarkan kemari, dia itu udah memang ada surat perjanjian dari kita bahwa misal kita contohkan itu kita bina di sini dia selama 1 tahun. Itu contoh aja, contoh dari bunyi surat itu. Jadi pas kita udah 1 tahun, kita lihat pun perangainya itu memang udah baik. Kita nilai pun dia dari segi dia bekerja atau bagaimanapun dia udah bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tapi keluarganya tidak percaya. Mereka memohon untuk penambahan masa binaan di sini. Jadi batasan maksimalnya itu kita nggak bisa bilang gitu. Tidak parameter medis yang menentukan penghuni rehabilitasi dianggap sembuh dari ketergantungan narkoba. Pengelola hanya melihat dari perubahan sikap penghuni. Sangat disayangkan, setiap metode penyembuhan yang dilakukan hanya berdasarkan pengalaman otodidak dan tidak ada pendampingan dari tenaga ahli. Kita memang di sini sistemnya secara kekeluargaan dan otodidak. Jadi kita nggak ada panduan bahwa hanya saja kita sering komunikasi mereka. Begitu kita komunikasi bisa nyambung, kita bisa nyambung dengan apa yang kita omongkan dengan apa yang dia jawab. Dari situlah indikator kita untuk bisa menempatkan mereka untuk dibentuk keterampilannya.
Walaupun sejumlah pihak sudah memiliki bukti kuat adanya perbudakan modern hingga kekerasan, pria yang berusia 44 tahun ini menolak berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada tempat kerangkeng milik mantan orang nomor 1 di Langkat. Dikatakan bisa di sini itu perbudakan modern atau pekerja paksa itu dari mana? Dari mana datanya? Karena kita sifat kita di sini adalah kita buat orang ini dari yang nggak bisa bekerja menjadi bisa bekerja. Mantan penghuni rehabilitasi ilegal lain menuturkan pengalamannya kepada kami. Trinanda Ginting yang dulunya sempat menjalani rehabilitasi selama 1 tahun di dalam kerangkeng. Trinanda mengaku mendapatkan pelayanan dan kebutuhan lainnya secara manusiawi. Ya seperti makan, layak, poding pun seminggu 2 kali. Kesehatan dokter seminggu 2 kali datang. Bertamu keluarga pun seminggu sekali, setiap hari Minggu. Selain kekerasan verbal, Trinanda juga mengakui adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam kerangkeng. Namun kekerasan terjadi hanya sesama penghuni. Nah, kayak seperti piket, ngomong sopan. Karena kita kan kalau narkoba ini ngomongnya bisa nggak sopan kan gitu juga. Diajarilah gitu. Kalau kami di dalam, kalau ada di mulut seperti ya kayak tumbuk-tumbukan seperti ringan-ringan adalah begitu. Sisi paham di dalam. Cerita lain juga kami dapatkan dari Jeffrey Sembiring, pria 27 tahun ini menuturkan seharusnya masih menjalani pembinaan di kerangkeng milik bupati, namun terpaksa dikembalikan ke keluarganya akibat lokasi tersebut sudah ditutup. Awalnya ini tempat ini saya udah tahu juga gitu. Terus ngobrol-ngobrol cerita di situ aja di berobat kayak gitu. Biar ada kegiatan rutin. Dibawalah ke situ. Selama menjalani rehabilitasi 9 bulan, pria 27 tahun ini berkewajiban bekerja mengantar jemput teman-temannya yang bekerja tanpa upah di perusahaan sawit milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Ini aja Kak, antar jemput gitu. Orang-orang yang ke pabrik. Ya, pagi jam 7 nganter, pulang nanti dijemput lagi, balik lagi ke situ gitu. Dari semua pengakuan yang tim Delik dapatkan, tak satu pun mereka yang mengetahui status rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat nonaktif ini ilegal. Warga sekitar hanya mengetahui Terbit Rencana Perangin-Angin dengan sukarela membantu mengentas ketergantungan narkoba. Metode penyembuhan juga tidak sesuai dengan standar medis yang sudah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan sudah pernah mengingatkan agar Terbit Rencana Perangin-Angin untuk segera mengurus perizinan keberadaan tempat rehabilitasi narkoba di rumahnya. Jadi kami tahun BNN ke Langkat pernah mendatangi tempat tersebut, kemudian dengan hasil survei bahwa itu tidak layak, kita sudah arahkan atau sarankan untuk dilakukan permohonan resmi ya melalui dinas sosialnya, ditujukan kepada Kementerian Sosial, jadi mengeluarkan izin panti rehab itu kan dari kementerian, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik itu dari ada di aturan kita di BNN RI juga ada, kemudian ada di aturan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, sudah ada syarat-syarat untuk membangun panti rehabilitasi. Mendirikan tempat rehabilitasi narkoba ilegal merupakan persoalan hukum yang tidak sepele. Terlebih, pemiliknya merupakan kepala daerah dan sudah ada sejak 10 tahun lalu. Lantas, bagaimana aturan pendirian rehabilitasi narkoba sesuai undang-undang?